Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mass spectrometry. Oke, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Santi Dwi Ramadhani dengan NRP akhir 055. Saya Falsyabila dengan NRP akhir 094. Dan saya Madia Yusati Darmayanti dengan NRP akhir 068. Baik, selanjutnya yang akan kami bahas di sini yang pertama ada pengertian MS, kedua ada teknik ionisasi, ketiga ada komponen MS, keempat ada prinsip kerja MS, kelima ada contoh spektra dari MS, dan terakhir ada aplikasi dari MS itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu ada mass spektroskopi itu sendiri. Spektrometri massa adalah alat analisis yang berguna untuk mengukur rasio massa terhadap muatan atau MS dari satu atau lebih molekul yang ada dalam sampel. Pengukuran ini seringkali dapat digunakan untuk memperhitungkan berat molekul yang tepat dari suatu komponen sampel. Biasanya, spektrometer massa dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui melalui penentuan dari berat molekulnya itu sendiri, untuk mengkuantifikasi senyawa yang diketahui, dan untuk menentukan struktur dan sifat molekul dari senyawa tersebut. Gimana sih tekniknya? Teknik dari spektrometri sendiri yaitu ada teknik ionisasi umum, di mana berbagai teknik digunakan tergantung jenis sampelnya. Yang pertama itu ada electron ionization, EI, yaitu umum digunakan untuk senyawa volatil. Kemudian ada chemical ionization atau ionisasi lebih lembut dibandingkan EI. Kemudian yang ketiga itu ada electrospray ionization atau ESI yang cocok untuk senyawa polar dan biomolekul. Kemudian ada metric assisted laser desorption ionization atau MALDI digunakan dalam analisis protein dan polimer. Dan yang terakhir itu ada phase atom bombardment atau FAB, cocok untuk senyawa polar non-volatil. Selanjutnya, saya Made Ayu akan menjelaskan mengenai komponen dari MS. Adapun di sini gambaran dari komponen MS yang pertama di sample injection point, yaitu fungsinya titik di mana sampel dimasukkan ke dalam instrumen. Jadi di titik ini sampelnya dimasukkan, kemudian sampelnya itu biasanya bentuknya padat ataupun cair yang nantinya akan diuapkan. Kemudian yang kedua itu ada heater to vaporize sample. Di sini fungsinya memanaskan sampel agar berubah menjadi fase gas. Tujuannya itu untuk mengionisasi dan mendeteksi yang hanya bisa digunakan dalam fase gas. Kemudian selanjutnya di sini ada electron beam ionized sample. Di sini fungsinya menghasilkan berkas elektron yang akan menumbuk molekul sampel dan mengionisasinya. Jadi proses di sini yaitu elektron dari sumber menumbuk molekul, kemudian melepas elektron dari molekul tersebut dan terbentuk ion bermuatan positif yakni kation, dan proses ini disebut dengan electron impact ionization atau EI. Selanjutnya di sini ada charged particle beam, fungsinya itu jalur di mana ion bermuatan bergerak setelah diionisasi. Nah, di sini ion-ion dikumpulkan dan diarahkan dengan bantuan elektroda. Kemudian selanjutnya ada accelerated ion. Di sini fungsinya ion-ion dipercepat oleh medan magnet menuju bagian pemisahan. Tujuannya yakni memberi semua ion energi kinetik yang sama sehingga memungkinkan pemisahan berdasarkan M per Z atau massa terhadap muatannya. Kemudian yang selanjutnya ada magnet. Di sini fungsi dari magnet itu membelokkan lintasan ion tergantung pada M per Z-nya. Jadi prinsip kerja di sini adalah ion dengan molekul permuatan atau M per Z-nya yang kecil atau ringan akan dibelokkan lebih tajam, kemudian ion dengan M per Z yang lebih besar atau lebih berat dibelokkan lebih sedikit. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memisahkan ion-ion berdasarkan masanya. Nah, di sini adalah bagian akhir atau bagian ujung dari komponennya, yaitu detektor, di mana fungsinya mendeteksi ion yang mencapai ujung spektrometer. Outputnya adalah menghasilkan sinyal saat ion mengenai detektor. Kemudian yang 8 itu adalah recorder, di mana fungsi dari recorder ini sendiri, yakni mencatat dan menampilkan sinyal dari detektor. Outputnya itu akan didapat spektrum massa berupa grafik intensitas versus rasio massa permuatan atau M per Z.
Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai prinsip kerja spektroskopi massa. Jadi, prinsip kerja spektroskopi massa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ionisasi, sampel gas diionisasi oleh lampu deuterium. Kemudian yang kedua, percepatan dan pemisahan, di mana ion itu dipercepat, lalu dipisahkan berdasarkan waktu tempuh dalam tabungnya. Kemudian yang ketiga yaitu deteksi, di mana ketika ion sudah mencapai detektor, itu akan diubah menjadi sinyal listrik atau sinyal elektrik yang merepresentasikan intensitas dan Z-nya. Nah, ini yang pertama yaitu ionisasi. Jadi di ionisasi ini fungsinya mengubah molekul sampel menjadi ion bermuatan. Komponennya yaitu ada sampelnya sendiri dalam bentuk gas, di mana sampelnya ini telah diuapkan dari bentuk awalnya yaitu cair atau padat. Kemudian deuterium lampu untuk fotoionisasi, di mana lampu deuterium ini menghasilkan foton UV yang mengionisasi molekul sampel dengan mekanisme fotoionisasi. Kemudian ada diutam atau diutam yang digunakan untuk MALDI, di mana substrat bantu untuk proses ionisasi dalam teknik MALDI atau Metric Assisted Laser Desorption Ionization, di mana diutam ini membantu transfer energi ke molekul tanpa matriks organik konvensional. Nah, hasil akhirnya itu sampel akan diubah menjadi ion-ion bermuatan yang ditunjukkan dengan titik-titik yang berwarna di sebelah kanan tersebut. Selanjutnya ada separation atau pemisahan. Di sini fungsinya yakni memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan atau M/Z. Prinsip kerjanya di sini ion yang telah dihasilkan tadi yang berwarna itu dipercepat oleh medan listrik menuju tabung terbang. Nah, ion dengan massa yang lebih kecil akan sampai lebih cepat di detektor dibandingkan dengan ion yang lebih besar karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi pada energi kinetik yang sama. Kemudian untuk jalur ionnya digambarkan sebagai lintasan titik-titik berwarna dari ruang ionisasi ke deteksi. Kemudian yang terakhir yakni ada deteksi atau detection, di mana fungsinya adalah mendeteksi ion dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Lalu komponen yang ada di sini yakni ada linear mode, yaitu ion langsung menuju ke detektor atau jalur lurus cocok untuk analisis yang cepat. Kemudian ada reflectron mode, di mana elektron dipantulkan oleh medan listrik untuk memperbaiki resolusi massa atau jalur melengkung. Kemudian di sini ada MCP assembly atau micro channel plate, di mana memperkuat sinyal ion menuju multiplikasi elektron. Kemudian selanjutnya ada fast decay fosfor menghasilkan sinyal optik cepat dari tumbukan ion. Kemudian elektron multiplier memperkuat sinyal lebih lanjut, dan high voltage power supply di sini memberikan tegangan tinggi yang dibutuhkan untuk mempercepat dan memfokuskan ion. Oke teman-teman, kenalin saya Valsyabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektra MS ya. Oke, jadi di sini adalah gambaran umum spektra MS yang dihasilkan setelah kita mengukur sebuah senyawa dengan mass spektroskopi. Di sini contoh molekulnya adalah air ya teman-teman. Oke, jadi di sini puncak tertinggi yang ditunjukkan itu merupakan base peak ya, biasa disebut dengan base peak, yaitu ion molekul yang paling banyak terbentuk. Jadi biasanya base peak ini itu juga merepresentasikan berapa berat molekul dari senyawa yang kita ukur teman-teman. Jadi di sini misalnya adalah senyawa air ya. Di sini kita mendapatkan base peak-nya itu sebesar 18. Nah, ini benar karena massa molekul air kalau kita hitung itu adalah 18 teman-teman. Oke. Jadi selanjutnya puncak selain base peak yang muncul itu adalah fragmen ion, di mana fragmen ion ini adalah hasil ionisasi dari senyawa yang kita ukur teman-teman. Jadi di sini misalnya di nomor 17 itu ada ion OH ya. Jadi di sini ada ion OH, berarti muatannya OH minus ya teman-teman, karena hidrogennya satunya terpotong atau terfragmentasi. Oke, lalu selanjutnya adalah O2 minus, di sini nomor atomnya 16 sesuai dengan teori. Lalu selanjutnya fragmen netral atau hasil pembelahan molekul yang tidak bermuatan itu tidak muncul karena tidak terdeteksi. Jadi yang terdeteksi oleh detektor itu adalah ion-ion ya teman-teman, bukan senyawa netral. Jadi jika hasil fragmentasi teman-teman merupakan senyawa netral, maka di spektra MS tidak akan muncul. Oke, selanjutnya di nomor 3,
Jika suatu molekul kehilangan satu elektron saat proses ionisasi, maka akan muncul sebagai puncak M+. Nah, ini tadi yang seperti sudah saya jelaskan di nomor 17, di mana kehilangan satu elektron, jadi Oke, jadi kita masuk ke poin nomor 3 ya teman-teman. Jadi puncak M+ itu adalah puncak yang akan muncul ketika suatu molekul kehilangan satu elektron saat proses ionisasi. Jadi di sini puncak M+ itu adalah base peak-nya ya teman-teman. Di sini nomor 18. Lalu M+ itu memberikan informasi massa molekul, yaitu adalah Mr ya teman-teman. Jadi M per Z yang muncul di sini itu adalah Mr sesuai dengan teori sebelumnya. Nah, kita mengasumsikan bahwa massa molekul ini itu sesuai dengan massa isotop yang paling melimpah. Jadi kita tahu bahwa di dunia ini, di bumi ini, ada berbagai macam isotop dari suatu atom. Misalnya untuk hidrogen sendiri ada isotop hidrogen 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Jadi di sini seperti yang kita bisa lihat di puncak M+1 itu ada muncul nomor molekul, massa molekul 19. Di sini itu muncul untuk isotop hidrogen yang isotop hidrogen 2 dan isotop hidrogen 1 secara bersamaan. Jadi di sini jika kita total massa molekulnya adalah 19 teman-teman. Nah, di nomor M per Z 20 atau yang kita biasa sebut sebagai M+2, di sini kedua isotop hidrogennya itu merupakan hidrogen 2 ya teman-teman. Sehingga kalau kita total massa molekulnya itu menjadi 20. Seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, salah satu hal yang penting dalam membaca spektra MS kita harus tahu aturan-aturannya ya. Sini salah satunya adalah nitrogen rule atau aturan nitrogen. Jadi aturan ini berbunyi, yang pertama, jika suatu molekul memiliki atom nitrogen berjumlah genap atau tidak ada atom nitrogen sama sekali, maka nilai M+ akan bernilai genap. Nah, jika kita lihat dengan spektra massa sebelumnya, di sini untuk air dia tidak punya atom nitrogen, sehingga nomor massanya adalah genap ya teman-teman. Ini sesuai dengan nitrogen rule yang kita singgung. Oke, selanjutnya nitrogen rule yang nomor 2, jika suatu molekul memiliki atom nitrogen berjumlah ganjil, maka nilai M+ juga akan bernilai ganjil teman-teman. Nah, jadi penting bahwa sebelum kita mengukur spektra massa, kita harus tahu senyawa yang kita ukur tersebut. Apakah dia memiliki nitrogen, lalu nitrogennya berapa nilainya, apakah ganjil atau genap, sehingga itu akan sangat membantu kita untuk memprediksi nilai M+ atau base peak-nya teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu aplikasi spektroskopi massa. Jadi spektroskopi massa ini telah digunakan secara umum untuk analisis lingkungan, penentuan berat molekul untuk protein dan peptida, lalu penentuan isotop dan komposisi unsur, penelitian forensik dan toksikologi, identifikasi senyawa organik, penentuan struktur molekul senyawa organik, dan juga analisis metabolit dan biomolekul, teman-teman. Oke, sekian dari kelompok 4. Ion bergerak ke arah detektor M per Z terbaca dengan pasti. Terima kasih hadirin yang terhormat. Terima menyimak. Oke teman-teman, sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Sini ada sedikit quotes ya. Ion bergerak. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari kami kelompok 4 tentang spektroskopi massa. Di sini ada pantun ya teman-teman. Ion bergerak ke arah detektor. Cakep. M per Z terbaca dengan pasti. Cakep. Terima kasih hadirin yang terhormat telah menyimak presentasi dari kami. Oke, see you, bye-bye.